اتقوا ربكم الذي منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu telah kita baca jenis-jenis ibadah yang telah disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala sebagai contoh. Kemudian selanjutnya beliau berkata, wa kadzalika hubbullahi wa rasulihi وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له والتي خلق الخلق لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Kata beliau rahimahullah ta'ala selanjutnya, dan demikian pula cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Ini masuk dalam ibadah. Ingat apa definisi ibadah yang lalu? Kata yang melingkup segala perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Apakah dia ucapan, perbuatan, batin ataupun lahiriah. Contoh-contoh yang Syekh sebutkan: solat, zakat, puasa, haji, jujur dalam berucap, menunaikan amanah, sampai seterusnya, zikir, berdoa, ini merupakan ibadah. Ini contoh-contoh ibadah yang nampak dan sangat terkenal. Selanjutnya beliau akan menyebutkan ibadah yang banyak orang yang tidak menyangka bahwa itu adalah ibadah. Bahkan perkara ini adalah ibadah yang sebesar-besar ibadah. Kata beliau, demikian pula cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Termasuk ibadah besar, ibadah yang sangat luar biasa. Bahkan semua ibadah dilandasi oleh cinta kepada Allah. Tak satu pun ibadah kecuali pondasinya tidak akan mungkin lepas dari perkara ini. Ini ibadah batin. Ini ibadah batin. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula cinta kepada Rasulnya. Cinta kepada Rasulullah adalah ibadah kepada Allah. Mencintai Rasulullah itu adalah beribadah kepada Allah. Sebab tidaklah kita mencintai Nabi SAW kecuali karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai Rasulullah adalah ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat utama. Sampai-sampai Nabi SAW menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai saya, kata Nabi, sampai saya yang paling dia cintai. Min waladihi, dari yang paling dicintai dari anak-anaknya, wa walidihi, dan dari kedua orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan dari manusia seluruhnya. Wa khasyatullah,
Demikian pula khasyatullah, khasyah kepada Allah. Takut kepada Allah. Khasyah adalah takut yang dilandasi karena ilmu akan kebesaran, keagungan yang ditakuti. Karena ilmu. Kita mengenal Allah, mengenal kebesarannya, mengenal keagungannya, maka di sana lahir takut. Ini khasyah. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Tidak ada yang yakhsyallah, tidak ada yang takut khasyah kepada Allah dari hamba-hamba Allah kecuali al-ulama, orang-orang yang diberi ilmu. Kenapa al-ulama yang disebutkan di sini? Sebab khasyatullah itu dari ilmu. Dan ini sekaligus menjadi ukuran keulamaannya seseorang. Semakin benar ilmu seseorang ketika dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wal inabatu ilaih. Inabah kepada Allah. Ini ibadah yang sangat besar, yang merupakan perkara hati, dan tidak boleh masuk ke dalam surga kecuali yang mempunyai qalbun munib, hati yang munib, hati yang mempunyai sifat inabah ini. Ini ibadah besar, bahkan dia merupakan syarat untuk masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah." Wa anibu, Allah perintahkan, inabalah kalian ila rabbikum, kepada Rabb kalian. Coba lihat, Allah perintahkan inabah kepada siapa? Kepada Allah. Kalau Allah perintahkan berarti Allah cintai. Dia ibadah kepada Allah. Tegakkan inabah kepada Allah. Dan inabah mempunyai makna yang umum dan makna yang khusus. Makna yang umum atau makna yang khusus adalah inabah yang mirip, maknanya mirip dengan taubat, hanya dia lebih dalam dari taubat. Inabah artinya kembali kepada Allah. Bergelincir dia kembali kepada Allah. Mirip dengan taubat, hanya dia lebih dalam dari taubat. Sebab dia disertai dengan penyesalan yang mendalam, yang disertai dengan mewujudkan perbuatan lawan dari apa yang dia telah lakukan. Kembali yang betul-betul kembali. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Proses kembali ini kepada Allah, dan dia ibadah. Dan ibadah inabah dalam makna lebih luas, kembali kepada Allah dalam semua keadaan. Kembali kepada Allah dalam semua keadaan. Ketika susah, kembali kepada Allah. Ketika senang, kembali kepada Allah. Ketika susah, kembali kepada Allah, sehingga akan melahirkan nilai-nilai kesyukuran. Nilai-nilai kesabaran. Ketika senang, dia kembali kepada Allah, akan melahirkan nilai-nilai syukuran. Dalam kondisi apapun juga kembali kepada Allah. Ini inabah. Hati yang munib, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat proyek, kembali kepada Allah. Pelaksanaan proyek, kembali kepada Allah. Berhasil proyeknya, kembali kepada Allah. Gagal dalam proyek, tidak dapat dalam proyek, bangkrut dalam proyek, kembali kepada Allah. Dalam semua keadaan dia kembali kepada Allah. Ini nabah dalam makna yang luas. Hati yang demikianlah yang akan masuk ke dalam surga. Pemilik hati yang munib yang akan masuk ke dalam surga. Ini ibadah besar. Kalau ibadah, maka apa? Ingat,
ketentuan umum ibadah, la ilaha illallah, tak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Iya. Atau kita kembalikan kepada ayat yang kapan kita baca, maka Allah Subhanahu wa taala jawab, "Hadza baini wa baina 'abdi." Inilah antara saya dengan hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selain Engkau. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selain Engkau. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, tidak kepada selain Engkau. Termasuk inabah ini. Termasuk cinta kepada Allah, takut kepada Allah. Termasuk inabah ini. Hati-hati kembali kepada selain Allah syirik. Kembali kepada selain Allah syirik. Sebab dia adalah ibadah. Ibadah yang semisal ini jamaah, masyarakat awam gimana caranya bisa paham? Jangankan masyarakat awam, banyak dai yang tidak memahami ibadah ini. Bahkan pengajar dai dari kalangan kiai tidak memahami ibadah ini. Kembalinya ke mana? Kembalinya ke kuburan. Kuburan yang dibesarkan. Ketika susah kemana? Kembali ke kuburan. Moga-moga ada wangsit dari situ. Dapat barakana. Masyarakat awam ikut-ikutan. Kayak mau bermain, bertanding, kita ke kuburannya Raman, barakana. Saya pernah baca di koran. Enggak tahu. Mau bertanding ke kuburannya Raman dulu. Mirip dengan kebanyakan para pembesar. Mau pemilihan, datang ke ini inabah namanya. Itu hati itu yang kembali. Kemana dia? Dia mau melakukan ini. Kembali. Sesuatu yang bisa menggolkan, bisa mengawal ini, bisa. Ini kan inabah namanya. Kembali kepada Allah. Inabah kepada selain Allah, kesyirikan. Baik. Yang beliau sebutkan ini, jadi dia adalah ibadah yang merupakan jenjang-jenjang ibadah yang sangat luar biasa. Baik, wa ikhlasul dinillah. Demikian pula mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Memurnikan agama hanya untuk Allah. Pemurnian agama. Bahkan tidak ada agama kecuali harus berada di atas nilai keikhlasan itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah, tidak ada. Wa ma umiru. Sama sekali tidak ada perintah kepada mereka kecuali menegakkan ibadah dalam keadaan apa? Mukhlishina lahuddin. Kapan keluar dari ikhlas ini? Maka belum beragama. Tidak dalam keadaan beragama. Ini ikhlas, perkara hati. Semua perkara ini perkara-perkara hati. Walaupun perwujudannya lisan dan anggota tubuh. Benar tidaknya akan nampak. Di sini beliau mengatakan ikhlasud dinillah. Dia langsung beliau sebutkan ikhlasud dinillah, memurnikan din agama hanya untuk Allah. Beliau menyebutkan kata agama. Sebab apa? Keikhlasan ini mencakup pada semua perkara agama. Dan inilah hakikat ibadah. Kemudian was-sabru li hukmi, wasyukru li ni'ami, warida bi qada'i. Lihat penggandengan ibadah ini. As-sabru li hukmi, sabar terhadap hukum-hukumnya. Wasyukru li ni'ami, syukur terhadap nikmat dan nikmatnya. Digandengkan sabar dengan syukur. Dan ketika beliau mengatakan sabar terhadap apa? Terhadap hukum. Sebenarnya itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wasbir
li hukmi rabbik. Bersabarlah engkau li terhadap hukum Rabb engkau. Hukum Allah ada dua, kauni dan syar'i. Hukum Allah ada dua, hukum kauni dan hukum syar'i. Apa itu hukum kauni? Hukum Allah, ketentuan Allah yang pasti terjadi, baik atau buruk pasti terjadi kalau Allah telah tetapkan. Ini hukum kauni namanya. Semua yang terjadi, baik ataupun buruk, itu karena ketentuan hukum kauni. Dan yang berhubungan dengan kesabaran, yang mencakup semua hukum Allah. Yang kedua, hukum syar'i. Hukum syar'i. Kalau ini tidak ada yang buruk, semuanya baik. Hanya hukum syar'i, belum tentu terlaksana. Hukum syar'i ketentuan Allah yang merupakan syariat. Ini murni kecintaan Allah. Allah tetapkan salat, puasa, zakat, dan berbagai ibadah. Ini hukum Allah. Dan hukum syariah ada dua, yaitu pelaksanaan perintah dan meninggalkan larangan. Syariat ini ada dua, perintah, larangan. Jadi kalau begitu, sabar terhadap hukum Allah ada berapa? Ada dua. Sabar terhadap hukum kauni, ketentuan pasti. Kalau Allah sudah tetapkan kamu sakit, maka pasti sakit. Kalau Allah tetapkan kamu menderita hari ini sampai sekian, maka pasti menderita. Hukum Allah yang kauni, terima. Kalau Allah tetapkan hari ini kamu tidak dapat gaji, kamu tidak dapatkan ini, harus terima. Itu hukum kauni. Sabar. Sabar di atasnya. Tahan. Sabar itu asal katanya dari kata menahan, al-habs, menahan. Jadi sabar terhadap hukum kauni, menahan apa? Menahan mulut. Jangan sampai keluar dari aturan. Menahan hati. Jangan sampai keluar dari aturan. Seperti apa? Hati buruk sangka kepada Allah. Kalian tidak pantas Allah jadikan saya seperti ini. Bahaya sudah. Berarti dia mau lebih pintar sudah dari Allah ini. Buruk sangka. Apalagi? Menahan apa lagi? Menahan kaki, menahan tangan. Jangan sampai bergerak keluar dari ketentuan agama. Ini semua nilai sabar terhadap hukum kauni. Hukum syar'i ada dua, perintah. Sabar dalam melakukan perintah. Sabar, terus lakukan perintah. Sabar di atas perintah, jangan lewat batas. Kalau memang hanya diperintahkan sholat 4 rakaat, ya 4 rakaat. Sabar. Jangan melemah, mau kurangi jadi 2. Atau terlalu bersemangat, jadikan 5 rakaat. Sabar di atasnya. Jangan menganggap, saya kayaknya ini bisa dikembangkan ini. Kayaknya ini, kalau memang sudah ditetapkan hukumnya seperti itu, harus seperti itu. Sabar. Agama datang menetapkan perayaan. Ada hari raya tahunan, Idul Adha, Idul Fitri. Ada hari raya pekanan tiap Jumat. Jangan buat tambahan-tambahan hari raya lagi. Sabar di atas ketentuan. Tadi Ustaz, tahan kita ini orang-orang makan songkolo, makan ini, makan apa? Tidak bisa kita ini. Yang ustaz tidak tahan dia sebab terus dipanggil. Gimana lewat saja amplopnya ini. Apalagi kalau yang undang bupati, yang undang ini, yang undang. Gimana enggak? Sabar terhadap hukum Allah. Sabar dalam lakukan sholat. Sabar.
Jangan, saya dari kecil sampai umur 40 tahunan ini sholat terus. Tapi Syan itu kurang ajar, tidak pernah datang ke masjid kecuali hanya sholat Jumat. Rumahnya sekarang sudah bertingkat. Saya masih begini-begini. Berarti sholatnya yang dia mau curigai ini. Ini tidak sabar jemaah. Fasbir li hukmi rabbik. Sabar itu ibadah besar. Kata Nabi sallallahu "Laisa syai'un ma u'tiya ahadun ata'a khairan wa awsa' min as-sabr." Tidak ada pemberian kepada hamba. Tidak ada pemberian kepada hamba khaira yang lebih baik wa awsa' dan lebih luas kebaikannya min as-sabr yang mengalahkan kesabaran. Siapa yang diberi kesabaran, maka dia telah mendapatkan kebaikan, kemuliaan sebesar-besarnya seutuhnya. Bahkan ukuran Nabi dan Rasul, di antara semua Nabi dan Rasul, yang paling hebat adalah ulul azmi. Dan ulul azmi, sifat paling pokoknya adalah kesabarannya. Sifat paling pokoknya ulul azmi adalah kesabarannya. Kokoh di atas cobaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu penting jemaah. Sabar dalam melakukan perintah. Apalagi kalau perintah itu tidak pernah dilakukan masyarakat. Apalagi perintah itu tidak pernah dilakukan masyarakat. Kebanyakan justru masyarakat melakukan kebalikannya. Berat luar biasa. Berat luar biasa. Ya minimal kita dibilang agama baru lagi ini. Celaan. Kalimat itu dituduh melakukan agama baru itu luar biasa itu. Pukulan luar biasa itu. Kalau dibilang melakukan agama baru berarti bukan agama Islam kan? Padahal mereka yang melakukan agama baru tidak pernah dituntunkan oleh Nabi. Dibalik. Sabar. Kesabaran luar biasa jemaah. Setiap perintah dituntut kesabaran. Mau meningkat dituntut kesabaran. Salat yang kita lakukan, ada cobaan-cobaan di dalamnya. Semakin sabar kita, maka semakin masuk kita ke tingkatan selanjutnya dalam kekuatan salat. Demikian pula sedekah. Yang punya kekuatan sedekah, kekuatan dalam memberikan ilmu, kekuatan dalam kekuasaan, kekuatan dalam berbagai jalur-jalur untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dituntut. Mau mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dalam jalur-jalur itu, lewati dengan kesabaran. Sebab kesabaran kunci pembuka. Kunci pembuka. Kesabaran. Siapa yang memiliki sabar, dia sampai kepada kemenangan. Inna ba'da usri yusra. Sungguh setelah kesulitan apa? Setelah kesulitan apa? Setelah kesulitan apa? Kemudahan. Allah tegaskan 2 kali ini. Sungguh setelah kesulitan kemudahan. Betul-betul sungguh setelah kesulitan kemudahan. Prosesnya adalah melewati kesulitan. Ini yang. Kalau kemudahannya memang itu dicari, kemenangan sudah dapat sudah. Untuk lewat kesulitan ini tidak ada kekuatan kecuali hanya dengan kesabaran. Dengan kesabaran semata. Banyak uraian kesabaran. Ini singkat. Wasyukru li ni'ami. Yang kedua, syukur terhadap nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bergandengan. Syukur terhadap nikmat. Kalau tadi sabar terhadap hukum Allah tadi apa? Perintah-perintah kita belum sebutkan satu. Sabar terhadap larangan Allah. Larangan-larangan Allah, kesyirikannya, bid'ahnya, dosa-dosa besarnya, larangan yang berhubungan dengan mata, yang berhubungan dengan telinga, yang berhubungan dengan hati. Ada larangan yang berhubungan dengan hati. Kapan kita langgar, bisa langsung kafir, keluar dari agama. Perkara-perkara hati lebih dahsyat daripada lisan. Lebih luar biasa luasnya daripada gerakan-gerakan.
Hati-hati larangan-larangan. Tahan. Jaga diri, sabar. Dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian syukur terhadap nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur terhadap nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atau sebelumnya ikhwah, saya teringat tentang kesabaran. Siapa yang mampu mewujudkan kesabaran ini secara sempurna terhadap hukum Allah yang kauni berupa penderitaan, musibah, takdir Allah yang membuat hati kita berat. Sabar dia, tetap baik sangka kepada Allah. Kemudian sabar dalam melakukan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan demi larangan, maka mereka lah orang-orang yang paling pantas disambut dengan sambutan salam oleh penghuni surga dengan ucapan yang disebutkan dalam Al-Quran. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Maka sungguh surga ini adalah sebaik-baik tempat kembali. Tidak disambut dengan solatnya, tidak disambut dengan puasanya, tidak disambut dengan ininya, tidak, tapi disambut bima sabartum, dengan sebab kesabaran kalian. Itu salamnya. Sebab sabar adalah kunci semuanya. Wasyukru li ni'amih, bergandengkan dengan syukur. Syukur terhadap nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur terhadap nikmat. Ini ibadah besar, kemuliaan besar, keagungan yang tiada tandingannya. Ketahuilah, seberapa besar kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ditentukan oleh seberapa besar curahan nikmat Allah kepada kita. Sementara kunci datangnya nikmat hanyalah dengan kesyukuran. Pintu nikmat kesyukuran. Mau dapat nikmat bersyukur. Mau terjaga nikmat bersyukur. Mau bertambah nikmat bersyukur. Tidak ada pintu lain kecuali hanya itu. Tidak ada pintu lain kecuali hanya pintu ini. Pintu kesyukuran. Dalilnya ayat yang sering kita baca. Dengar, la in syakartum la azidannakum. Kenapa sambil dikatakan pintunya? Sebab ayatnya datang dalam bentuk syarat dan jawaban syarat. La in, jika kamu. La, sungguh. In, jika, syarat. Syakartum, kalian bersyukur. La, pasti, jawaban syarat ini. Azid, saya akan tambah. Enna, nun taukid di akhirnya menunjukkan pasti lagi. Jadi sungguh, betul-betul, pasti saya akan tambah. Jika kamu bersyukur, saya pasti tambah. Ini artinya apa? Tidak akan mungkin saya tambah kecuali hanya dengan jika kamu bersyukur. Di sinilah Ibnu Qayyim rahimahullah taala tetapkan bahwa pintu tambahan adalah kesyukuran. Kalau kita punya ilmu ini dan diterima oleh orang-orang yang berakal sehat, maka apa? Dia dapatkan rahasia besar untuk mau bertambah nikmat. Semua orang yang berakal ingin bertambah dan terus bertambah kebaikannya. Maka kuncinya syukuri. Ini ibadah besar, syukur ini ibadah besar. Ibadah yang tiada tandingannya. Ibadah ini adalah ibadah yang betul-betul Rasulullah Muhammad SAW tidak ingin lepas. Padahal beliau adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang telah diberi nikmat yang bahkan telah mengalahkan Nabi dan Rasul yang lainnya. Beberapa keutamaan Nabi itu tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang lainnya. Tapi bersamaan dengan itu tidak ada yang mengalahkan kesyukuran beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Sebab justru di situ rahasia kesuksesan. Semakin disyukuri nikmat yang sangat besar, maka apa? Akan semakin lahirkan nikmat yang lebih besar lagi. Semua orang ingin bertambah nikmatnya, bertambah kebaikannya, tapi kenapa dia tidak syukuri?
Banyak-banyak orang justru mengingkari nikmat. Banyak orang yang ingin kedudukannya di tengah masyarakat semakin bisa bertahan, tetapi justru tindakannya semakin membuat dia tertutup dan dijauhi oleh masyarakat. Banyak-banyak orang dengan tindakannya ingin hartanya semakin terjaga, semakin baik, tetapi justru dengan tindakannya hartanya semakin berkurang, tidak mendatangkan berkah. Ini berbicara tentang keduniaan. Apalagi kalau berbicara tentang agama. Banyak orang yang ingin khusyuk dalam sholatnya, tetapi tindakannya justru keluar dari nilai kesyukuran, tidak bisa terjaga. Dia tidak syukuri agama. Allah buka pintu-pintu hidayah, tapi perbuatannya menutup pintu-pintu hidayah itu. Allah paparkan ayat-ayatnya, tetapi tindakan dan perbuatannya semakin mengaburkan ayat-ayat itu dan meninggalkan ayat-ayat itu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-sekali jangan demikian. Bahkan hati mereka tertutup. Hati mereka tertutup. Rana ala qulubihim. Iya, rana ala, di atas hati mereka rana. Iya. Mungkin dari sini merana ya. Rana, ghaib. Iya, dalam bahasa Arab tertutupnya hati. Tertutup. Ada penutup. Rana ala qulubihim. Ada hitam, ada penutup di atas hatinya. Apa sebabnya? Bima kanu yaksibun. Dengan sebab apa yang mereka lakukan. Nikmat demi nikmat dari Allah terus Allah curah. Allah hamparkan di hadapan kita. Bahkan Allah tegaskan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku melingkup segala sesuatu. Tetapi perbuatan demi perbuatan kita semakin menjauhkan kita dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah hamparkan nikmat, kita jauhi. Kita lakukan tindakan untuk semakin dijauhi dari nikmat dan menjauh darinya. Sadar atau tidak kita sadari? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau syukur terhadap nikmat keduniaan sangat dituntut, maka syukur terhadap nikmat agama lebih dituntut. Bahkan kesyukuran terhadap nikmat dunia tidak akan pernah terwujud kecuali harus melewati kesyukuran terhadap agama. Camkan. Tidak akan pernah benar paham syukur orang-orang kafir, bagaimanapun hebat nilai syukur yang dia pahami, kecuali harus berada di atas nilai-nilai agama. Orang kafir memahami bentuk dari bentuk-bentuk kesyukuran. Bagaimana membalas kebaikan orang. Bagaimana membalas ini, bagaimana membalas ini. Sebab dia paham bahwa ada kunci keberhasilan di balik pemberian itu. Tetapi ingat, tidak akan pernah benar dan tidak akan pernah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali harus dengan kesyukuran terhadap agama. Sebab harta kenikmatan diperoleh nanti benar kecuali harus melewati jalur agama. Termanfaatkan kecuali nanti benar kecuali harus melewati cara-cara agama. Demikian pula penjagaan nikmat dengan agama. Karena itu orang yang paling bersyukur adalah orang yang paling benar agamanya. Orang yang paling bersyukur adalah orang yang paling benar agamanya. Karena itu sangat mengherankan. Kalau rajin ke masjid, rajin membaca Al-Quran, tapi ternyata kikir. Tidak bisa memanfaatkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Membantu tetangganya, membantu kerabatnya, membantu sesamanya kaum muslimin dan yang semisal itu, yang merupakan nilai kesyukuran dari hati. Sementara orang-orang kafir mampu melakukan itu. Ini jelas menunjukkan bahwa ada cacat pada agama. Ada cacat pada nilai agama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur terhadap nikmat tidak akan pernah terwujud kecuali harus tegaknya 3 rukun dari syukur. Yang pertama, hati.
hati betul-betul yakin. Ini kesyukuran hati. Hati betul-betul yakin bahwa nikmat itu datang dari Allah dan semata dari Allah. Seandainya Allah inginkan nikmat itu tidak sampai kepada kita, maka tidak akan mungkin sampai walaupun semua orang mengupayakannya. Dan karena Allah semata menginginkannya, maka sampai kepada saya. Walaupun dengan berbagai sebab hanyalah jalur, tetapi yang memberi hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Hati harus mantap di sini. Ini kesyukuran hati. Dan di sinilah awal kesyukuran itu. Ketika kita betul-betul meyakini bahwa ini pemberian dari Allah, kebaikan dari Allah, keutamaan dari Allah, Allah yang beri. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tak ada satupun nikmat yang ada pada kalian kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesyukuran lisan. Ada dua secara global, kesyukuran lisan. Yang pertama, lisan hendaknya banyak memuji pemberi nikmat. Orang yang bersyukur adalah yang semakin banyak memuji pemberi nikmat. Semakin bersyukur, pasti semakin banyak berzikir kepada Allah, memuji Allah, memuliakan Allah, membaca kalimat-kalimat pujian dalam zikir maupun dalam bacaan Al-Quran. Yang jelas kalimat-kalimat pujian kepada pemberi nikmat. Karena itu Nabi Muhammad SAW adalah sebagai hamba yang paling bersyukur, sebagai hamba yang paling bersyukur adalah hamba yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW yadhkurullah fi kulli ahyani. Adalah Nabi SAW mengingat Allah setiap saat. Yadhkurullah, berzikir, mengingat Allah setiap saat. Kenapa? Sebab dia yang paling sempurna syukurnya. Ingat, semakin sempurna syukur berarti apa? Semakin sempurna tambahan. Makanya tidak ada yang bisa kalahkan kehebatannya Nabi Muhammad SAW. Kapan semakin sempurna syukur berarti apa? Semakin sempurna tambahannya. Kesyukuran selanjutnya, dan di sini puncak kesyukuran itu, yaitu apa? Pemanfaatan lahiriah dan batiniah kita, serta harta kita. Kita gunakan seluruhnya untuk memanfaatkan nikmat demi nikmat. Apakah nikmat keduniaan atau nikmat agama, untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan kesehatan kita, manfaatkan tenaga kita, manfaatkan pikiran kita, manfaatkan kendaraan kita, manfaatkan harta kita, manfaatkan tempat kita, manfaatkan usaha kita, manfaatkan kalau agama, manfaatkan ilmu kita, manfaatkan kemudahan-kemudahan untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah yang betul-betul nikmat yang sangat mudah sudah. Manfaatkan majelis-majelis ilmu, manfaatkan kitab-kitab agama, manfaatkan kaset-kaset agama, manfaatkan untuk semakin apa? Semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan ilmu untuk semakin mewujudkan amalan sebagai wujud ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah puncak kesyukuran itu. Waridha biqada'i. Ini semua ibadah besar, sabar, syukur. Sabar dan syukur dua ibadah yang ingat sekali lagi bergandengan. Kapan ini berkumpul pada seseorang, sehingga dia termasuk minas sabirin wasyakirin, maka la ilaha illallah, akan lahirlah keajaiban. Inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW ta'ajub, kagum luar biasa. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min. Kullu umurihi fi khair, wa laysa dhalika illa lil mu'min. Betul-betul menakjubkan urusan orang-orang yang beriman ini. Semua urusannya kebaikan. Semua urusannya berada dalam kebaikan. Coba lihat. Kemampuan akal mana yang bisa memasukkan semua urusan dalam kebaikan? Akal tidak bisa, jemaah. Perhitungan, seorang ahli dalam membuat pertimbangan analisa, pasti ada nilai, cacat, kekurangan dan sebagainya. Tapi urusan orang beriman semua dalam kebaikan. Coba lihat. Kenapa? Kata Nabi, walaysa dzalika lil mu'min. Tidak ada yang bisa kecuali hanya orang yang beriman saja. Perhatikan kalimat Nabi, walaysa dzalika illa lil mu'min.
Iya. Tidak bisa hal itu kecuali hanya orang yang beriman. Berarti orang kafir tidak masuk? Hah? Tidak akan pernah bisa masuk. Lihat, kenapa sampai orang beriman bisa baik semua keadaannya? In asabathu ad-darra sabar fakana khairan lah. Wa in asabathu as-sarra syakar fakana khairan lah. Jika asabat, musibah menimpa dia, musibahnya berupa ad-darra, hal-hal yang menyakitkan, bencana, bahaya, yang menggelisahkan, maka apa yang dilakukan oleh orang beriman? Sabar, dia bersabar sehingga baik bagi dia. Musibah menjadi kebaikan. Coba lihat, musibah menjadi kebaikan. Musibah menjadi emas bagi mereka. Iya. Bangkrut dalam usaha menjadi keuntungan bagi mereka. Iya. Sakit yang diderita merupakan kenikmatan bagi mereka. Coba lihat. Musibah yang menimpa mereka adalah kebaikan bagi mereka dengan nilai kesabaran. Wa in asabathu, dan jika musibah lain menimpa, apa musibahnya sekarang? Saya katakan musibah sebab Nabi bilang asabat musibah. Jika musibah menimpa, musibahnya sekarang sarra, perkara-perkara yang membahagiakan. Berhasil usahanya, naik jabatannya, enak ininya, dapat ini, luar biasa menggembirakan. Ini musibah. Kapan nanti kebaikan? Lihat sikapnya, syakar, dia bersyukur. Fakana khairallah. Dengan kesyukuran itu dia pun baik. Jadi dengan kesabaran dan dengan kesyukuran semua menjadi baik. Semua menjadi baik. Coba lihat. Coba arah pendidikan. Arah agama dan arah teori-teori dalam menuntaskan berbagai kejadian yang dialami diarahkan ke sini. Demikian pula dalam menghadapi berbagai keberhasilan diarahkan kepada nilai ini, kepada ilmu ini. Bagaimana menegakkan nilai kesabaran dan kesyukuran, membentuk orang-orang yang mampu bersabar, mampu bersyukur. Ingat, walaysa dzalika illa lil mu'min. Tidak ada yang bisa kecuali hanya orang yang beriman. Berarti apa? Kesyukuran dan kesabaran yang di atas petunjuk nilai agama. Saya katakan tadi, orang kafir tidak bisa bersyukur dengan syukur yang benar. Demikian pula mereka tidak akan bisa bersabar dengan sabar yang benar. Walaupun mereka memiliki beberapa nilai kesabaran. Ada orang kafir bangkrut dalam satu usaha, muncul dalam dua usaha yang lain. Pedagang-pedagang besar. Pedagang-pedagang besar, pengusaha-pengusaha besar, sukses yang sangat luar biasa. Orang-orang terkaya di dunia dari kalangan orang-orang kafir sangat memahami nilai kesyukuran dan kesabaran ini. Tetapi nilai kesyukuran dan kesabaran yang tidak bisa mengangkat mereka ke dalam golongan penghuni neraka yang paling bawah. Perhatikan, tidak bisa mengangkat mereka ke dalam golongan, tidak bisa mengangkat mereka, melebihi hewan-hewan ternak. Sebab Allah telah tegaskan, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu sama dengan hewan ternak, bahkan lebih hina. Hanya dua hukumnya, sama bahkan lebih hina. Tidak bisa lebih dari hewan ternak, lebih mulia. Paling tinggi sama. Paling tinggi sama. Paling tinggi sama. Paling tinggi sama. Sekali lagi paling tinggi sama. Tapi ingat, mereka memahami. Ada nilai kesyukuran mereka. Ada nilai kesabaran mereka. Hari Ginanjar, pencetus ESP, dalam kitab-kitabnya, dalam buku-bukunya, itu mempromosikan toko-toko pengusaha-pengusaha besar kafir ini. Bahkan mereka menganggap bahwa mereka ini seperti menjadikan perusahaannya seperti rumah-rumah ibadah. Sebab apa? Nilai-nilai agama katanya dipraktekkan di perusahaan mereka. Dia ungkap nilai-nilai ibadah yang berhasil dikembangkan oleh pengusaha-pengusaha besar itu. Itu diantaranya ada nilai kesyukuran mereka, bagaimana mereka melakukan sikap timbal balik terhadap pemberian-pemberian luar biasa. Mereka pahami pengusaha sukses pasti mempunyai sistem seperti itu. Tidak boleh tidak. Mudah memberi, tidak boleh tidak, pasti itu.
kesabaran dalam menghadapi cobaan, goncangan dalam perusahaan. Itu mereka tanamkan. Dan mereka jadikan sebagai pokok dalam perusahaan. Ada Ginanjar tertipu melihat sisi kebaikan ini. Bahkan sampai mengatakan bahwa rumah-rumah ibadah berpindah ke sana. Tidak akan pernah berpindah. Tetap itu perusahaan itu. Bagaimanapun nilai ibadah yang dianggap ada, itu hanya bahagian dari kesyukuran, bahagian dari nilai kesabaran, bukan kesyukuran yang diinginkan dalam Islam, bukan kesabaran yang diinginkan dengan Islam. Sebab Nabi telah patok, "Walaysa dzalika illa lil mu'min." Tidak ada yang semisal itu kecuali hanya orang yang beriman. Nilai keimanan. Sebab ujung-ujungnya mereka, kesyukuran mereka, sumbangan mereka bukan karena mengharapkan ridha Allah, tapi agar supaya perusahaan semakin jalan, agar supaya uang. Niat ini dalam Islam apa? Niat ini dalam Islam apa? Menggugurkan semua amalan soleh. Orang seperti ada Ginanjar tidak mampu melihat sisi ini, sehingga pujian-pujian hanya nampak. Walaupun di sisi lain dia mampu melihat bahwa mereka gelisah dengan kekayaannya. Sebab apa? Di situ diketuskan mereka tidak mempunyai kecerdasan, kecerdasan agama. Mereka hanya mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional. Mereka tidak mempunyai kecerdasan agama. Dia pun arahkan bagaimana mencerdaskan dengan kecerdasan agama melalui 156 651. 165. Harusnya 561 ya. Satu kan ihsan. Rukun ihsan 1. 6 rukun iman. 5 rukun Islam. 156. Padahal Islam dulu baru baca ada iman. Islam dulu baru bisa ada iman. Iman dulu baru bisa ada ihsan. Berarti 5 6 1. Harus 5 6 1. 5 6 1. Sementara pembahasannya di Ginanjar, mulai dari rukun pertama, rukun Islam, itu sudah gugur semuanya. Kalah, tertolak semuanya. Dengan pembahasan la ilaha illallah sudah tertolak. Kalah sudah dia di situ. Rancu dalam pembahasan la ilaha illallah. Tidak mampu menegakkan nilai utama dari la ilaha illallah, yaitu la ilaha illallah, penolakan dan penerimaan, al-wala wal bara. Dia tidak bisa mewujudkan itu. La ilaha, menolak semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala, melahirkan benci terhadap semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini mencakup benci terhadap perbuatannya dan orangnya. Artinya Anda tidak bisa wujudkan itu. Sebab manajemennya tidak sampai ke situ. Manajemennya harus merangkul. Sistem manajemen harus merangkul, tidak boleh tidak. Tapi berbahayanya menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbahaya. Orang yang tidak mempunyai kaidah dalam mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara benar, tidak mempunyai kaidah dalam mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara benar, kemudian masuk dalam menelaah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan lebih mengerikan, nama-nama Allah Subhanahu wa taala ditelaah melalui terjemahan. Sulit jamaah. Ar-Rahman apa terjemahannya? Ar-Rahim apa terjemahannya? Ar-Rahim saja. Jadi saya sudah pusing. Pengasih atau penyayang? Penyayang atau pengasih? Kalau dalam bahasa Arab, Ar-Rahim yang memiliki rahmat. Dan rahmat luas pembahasannya. Bisa kasih, bisa sayang, bisa kebaikan, bisa ini. Luar biasa. Tidak bisa diterjemahkan kalau bahasa Indonesia. Sementara dari terjemahan dia kembangkan. Akhirnya masuk ke dalam tamsil, penyerupaan. Tidak pantas. Akhirnya menggunakan istilah-istilah spot. Titik Tuhan. Kalimat titik Tuhan di dalam hati, kalimat Quran aja. Kalimat yang tertolak dalam Islam. Penggunaan ini,
tertolak dalam Islam. Titik Tuhan di dalam hati. Apalagi kalau dilihat di beberapa uraiannya memang dikatakan bahwa di sini. Walaupun di beberapa uraiannya ada pengakuan Ari, pahami, ada pengakuan Ari Ginanjar, dia tidak mengatakan bahwa Allah menyatu dengan dirinya. Ada beberapa uraiannya. Tapi sebagian orang yang memahami uraiannya mengatakan bahwa Allah di dalam. Ini kekurangan ajaran yang sangat besar. Kekurangan ajaran yang sangat besar. Bahkan kalau berketerusan setelah dipahamkan dan berketerusan bisa kafir. Di atas keyakinan kalau mengatakan bahwa Allah ada di dalam. Tapi serendah-rendah kesesatan dari kitab itu, kalau kita cari jalan keluarnya, kayaknya dia bukan itu yang dia pahami, kayaknya. Tapi serendah-rendahnya, yang dia tidak bisa lepas darinya, dia menganggap bahwa apa? Sifat Allah, bahagian dari sifat Allah. Bahagian dari sifat Allah ada dalam diri kita yang merupakan kekuatan kita. Itu dia. Salah. Sama sekali tidak ada. Walaupun sedikit bahagian sifat Allah dalam diri kita. Tidak ada. Tidak ada. Kita ini seutuhnya makhluk. Dan sifat Allah bukan makhluk. Kita merahmati, mempunyai sifat merahmati. Dia mengatakan bahwa itu bahagian dari sifat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ini kekurangan ajaran. Paham ini. Semua pernah ikut ESG, tidak akan pernah menyadari bahwa ini kesesatan. Tidak akan pernah menyadari bahwa ini kesesatan. Saya akui betul. Saya ini sulit dipahami bahwa ini kesesatan. Rahmah yang kita miliki jamaah anugerah Allah kepada kita. Kemuliaan Allah kepada kita. Rahmah yang kita miliki, kita bisa merahmati ini karena Allah Maha merahmati sehingga memberikan anugerah ini sehingga kita bisa merahmati. Bukan karena ada bahagian sifat rahmah Allah dalam diri kita, di dalam titik Tuhan. Kurang ajaran. Walaupun tujuannya nantinya rahmatilah sesamamu. Arah tujuannya baik, tapi dasar pikirannya hancur. Sangat berbahaya. Gimana mau langsung nomor 1? Sementara yang nomor 1 dari rukun Islam saja belum bisa. La ilaha illallah. Sementara mau langsung nomor 1, nilai-nilai ihsan. Nilai-nilai ihsan jangan disepelekan. Tidak sembarang masuk ke dalam jenjang ihsan. Lewati rukun Islam, lewati rukun iman, baru masuk ke dalam jenjang ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau tidak, maka yakin betul. Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Ini kalimat enteng didengar jamaah, tapi luar biasa. Kedalaman kalimat ini. Dan ingat, jenjang ini seandainya orang memahami bahwa jenjang ini tidak akan bisa dimasuki kecuali harus yang melewati jenjang Islam, melewati jenjang iman, baru kemudian masuk ke dalam jenjang ihsan. Karena itu para ulama menjelaskan, seorang muslim belum tentu mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna, walamma yadkhulul iman fi qulubikum." Orang-orang Arab pada zaman ketika baru menyatakan keislaman, mereka langsung mengatakan, amanna, kami telah beriman. Allah bilang, Qul bilang sampaikan ya Muhammad, bilang sama mereka, kalian belum beriman. Tapi yang kalian bilang, aslamna, kami telah Islam, baru Islam. Sebab apa? Iman belum tertanam. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam jenjang iman. Keimanan kepada Allah, rukun-rukun keimanan kepada Allah, keimanan kepada kitab-kitabnya, para malaikat. Banyak sekali perkara-perkara akidah di sini. Perkara-perkara yang merupakan i'tiqad. Pembahasan sebelum ini, al-aqidatul wasithiyah adalah pembahasan tentang rukun iman itu secara lebih meluas. I'tiqad. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warida biqada'i, rida terhadap qada Allah. Rida terhadap qada. Qada apa? Takdir Allah yang telah terjadi.
ridha. Tulus terima. Allah sudah tetapkan. Kalau tadi ada syukur. Tadi sebelumnya ada sabar. Ada syukur, ada ridha. Sebenarnya terhadap musibah ada 4 jenjang. Dalam musibah ada 4 jenjang. Yang pertama haram. Dalam berbagai jenjang-jenjang haramnya. Yaitu apa? Keluh kesah, buruk sangka, niyaha, meratap dan yang semisal itu. Tidak mau menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini haram. Yang kedua wajib. Yaitu sabar. Wajib bersabar di atas musibah. Yang ketiga, jenjang yang lebih hebat dari sabar, ini ridha. Dan para ulama berselisih, apakah dia wajib atau sunnah? Ridha, dia lebih tinggi dari sabar. Ridha itu lebih tinggi dari sabar. Mana dalilnya ridha? Nabi SAW bersabda, Inna izamal jaza ma'izamil bala. Sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Wa idza ahabballahu qauman ibtalahum. Dan jika Allah telah mencintai sebuah kaum, maka Allah akan uji kaum itu. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Maka siapa yang ridha, baginya ridha Allah. Berarti ya, apa yang dituntut di sini? Ridha. Ridha terhadap cobaan Allah. Ibtila. Siapa yang ridha, maka baginya ridha Allah. Langsung pahala terbesar ridha Allah. Ini lebih hebat. Di atasnya kesabaran ini. Wa man sakhit, siapa yang murka, tidak senang, maka baginya murka Allah Subhanahu wa taala. Baik, sabar. Di atasnya lagi ada ridha. Di atas ridha, kesyukuran terhadap nikmat. Kesyukuran terhadap nikmat. Tidak sekedar ridha, tetapi justru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab mampu melihat hikmah keluar biasaan, nikmat demi nikmat di balik musibah. Dia mampu melihat, mampu merasakan, mampu mencicipi nikmatnya berada di balik musibah. Akhirnya dia pun bersyukur di balik musibah. Ini enak pembahasannya, tapi belum tentu dirasa dalam menghadapi musibah. Enak didengar dalam pembahasan. Tapi belum tentu kita rasakan dalam menghadapi musibah. Sekali lagi saya pahamkan ya. Ada perasaan enak dalam majelis ilmu. Tapi jangan menganggap bahwa kita telah mewujudkannya. Jangan sekali-sekali langsung menganggap. Tertipu. Ada perasaan enak ketika mendengarkan penjelasan. Itu artinya apa? Itu artinya alhamdulillah kita telah memahami ilmu. Tergantung bagaimana perasaan enak itu. Berapa besarnya ilmu yang sebenarnya dilihat ketika menghadapi peristiwa. Ketika menghadapi peristiwa, masih ingat? Masih bisa merasakan? Di situ nilai ilmunya. Jelasin ya? Baik. Wa tawakkul alaihi, bertawakal kepada Allah. Ibadah besar. Baik, ridha terhadap tadi sudah ya? Itu ibadah besar, ridha terhadap qada. Tawakal kepada Allah, ibadah besar. Bahkan ibadah ini adalah kunci keberhasilan masuk ke dalam umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada 70.000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian Nabi minta tambah dan ditambah. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak dihitung-hitung dia. Memang tidak terhitung. Tidak bisa dihitung keutamaannya. Dan tidak ada azab. Ketika Nabi menjelaskan, Nabi masuk ke kamarnya, sahabat bingung, memperbincangkan siapa. Akhirnya Nabi keluar dan Nabi mengatakan mereka adalah humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Ruqyah adalah sebab yang dibenarkan agama. Sebab yang dibenarkan. Tapi bersamaan dengan dibenarkannya, dia tidak minta diruqyah. Yang kedua, wala yaktabun. Mereka tidak minta dikait. Kait adalah sebab yang makruh. Lebih di bawah ruqyah. Ruqyah dianjurkan. Kalau ini makruh, tapi boleh. Tidak haram. Dia tinggalkan juga. Dia tidak minta. Sebab yang ketiga, wala yatafayyarun. Ini bukan sebab, bahkan kesyirikan. Tatayyur.
Menyatakan kesialan dari sesuatu yang didengar, dari sesuatu yang dilihat, atau dari hari-hari bilangan dan semisal itu. Ayat angka sial 13. Pantas saya sial terus ini karena garis tangan saya ini. Ada juga ilmu Asmaul Husna dari sini nih. Ini 18, ini 81, berarti 99 Asmaul Husna. Ini peramal jemaah. Peramal. Baik. Tiga sifat ini tidak membatasi. Ketiga sifat ini dikumpul dari sifat yang keempat. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Kenapa mereka tidak bertatayur? Sebab tatayur itu berhubungan dengan tawakal. Kenapa ada orang? Bahaya nanti saya tidak mau masuk lagi ke rumah saya sebab ada burung hantu di sana. Sebab apa? Dia menyatakan kesialan. Tawakalnya rendah. Kenapa dia minta dikai padahal sebab yang makruh? Ada cacat pada ketawakalan atau ada nilai rendah pada ketawakalan. Kenapa dia minta diruqyah padahal dia bisa juga membaca ayat-ayat Al-Qur'an? Kenapa minta? Walaupun tidak sampai ke dalam bentuk haram sampai berdosa besar, tidak ya? Tetapi apa? Kita sekarang berbicara tentang pahala yang sangat besar. Yang masuk ke dalam 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, sempurna luar biasa pahalanya. Sampai-sampai minta sebab yang dibolehkan saja tidak. Sebab dia bisa lakukan sendiri. Dia tidak minta diruqyah. Jelas ini? Karena itu sempurna. Kenapa? Semua dia hindari karena sempurna betul tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Ini hebatnya tawakal. Siapa yang mampu bertawakal pasti Allah mencukupnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. War raja'u li rahmatih. Saya ini dulu ada dua, raja dan khauf. Raja dan khauf ini digandengkan pembahasannya dan akan cukup panjang. Ini beberapa contoh-contoh. Ini contoh-contoh ibadah. Banyak-banyak contoh ibadah ini tidak dipahami. Ingat, ini ibadah. Kalau ibadah berarti apa? Masuk hukum ibadah kan? Kapan diserahkan kepada selain Allah syirik? Bahkan ibadah ini ibadah yang besar. Ibadah cinta misalnya. Ibadah yang merupakan asal dari semua kesyirikan. Ketika ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah. Banyak perkara ini tidak disebut. Ngeri jamaah. Ucapan-ucapan orang yang bercinta. Bukan hanya cinta, bukan hanya cinta wanita dan semisal itu. Tidak. Ungkapan-ungkapan cinta, kesenangan seseorang terhadap sesuatu, itu mengerikan. Apakah terhadap wanita, apakah terhadap kekuasaan, apakah terhadap benda, apakah terhadap sesuatu apa? Luar biasa mengerikan. Mengerikan sampai menutup semuanya. Tidak ada di dalam hatimu kecuali kamu. Ini kalimat apa ini? Kalau benar seperti itu tidak ada dalam hatinya, maka tidak ada orang lebih musyrik dari dia. Goblok betul. Lagi pula ini goblok, tolol, goblok, dongo, tolol, macam. Kali mengatakan kalimat gombal. Sampai diungkap dengan air mata, tidak mau menangis dengan itu. Air mata buaya. Jadi perhatikan nilai-nilai ibadah ini. InsyaAllah nanti masih ada dua yang boleh sebutkan, raja dan khauf. Ada ibadah raja dan khauf. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya. Bagaimana caranya membentengi diri dari ilmu filsafat yang Anda hadapi di kampus? Ilmu filsafat yang Anda hadapi di kampus. Kalau bisa hadapi, dihadapi. Tapi siapa yang bisa hadapi? Mengerikan ini. Hindari pelajaran ini. Cari dispensasi sama gurunya. Tidak bisa diobat sama dokter. Berobat itu yang jelas kalau kita hubungkan dengan pembahasan tadi, kalau minta berobat kepada dokter
yang di dalamnya ada nilai ketawakalan, ketergantungan kepadanya, maka mencacati tawakal. Paham? Apalagi kalau sampai menganggap dokter yang menyembuhkan dia. Iya. Atau sudah terlalu fanatik sama dokter itu. Dokter lain tidak bisa, kecuali hanya dia. Ini bahaya. Rusak tawakal ini. Kalau sampai ke sini. Kalau sampai ucapan seperti ini. Apalagi sampai sudah mengucapkan, saya pasrahkan semuanya kepada dokter. Ini bahaya sudah ini. Jelas ya? Nah, tadi kalau pertanyaannya, bagaimana hukum berobat? Lain lagi pembahasannya. Paham ya? Lain lagi pembahasannya, hukum berobat. Kalau hukum berobat, ya macam-macam. Bisa berobat itu wajib. Bisa berobat itu sunnah. Bisa mubah. Bisa haram. Bisa berobat. Bisa tidak berobat lebih afdal. Dia sakit tapi tidak berobat lebih afdal. Jadi dikembalikan kepada apa? Nilai maslahat yang dia peroleh dari berobat. Dan bagaimana cara berobatnya. Kembali kepada pembahasan ini. Dan pembahasannya luas. Bagaimana maslahatnya, gimana mafsadahnya. Apa kebaikan yang diperoleh. Apa kerusakan yang akan diperoleh. Gimana caranya, gimana metodenya. Dan seterusnya. Boleh. Kalau berobat, asal berobat boleh. Asal berobat boleh. Asal berobat boleh. Hanya hukumnya berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi, keadaan, maksud dalam berobat. Dan minum habbatus soda dan yang semacam itu salah satu pertimbangan dalam hukum berobat. Dalam hukum berobat. Salah satu pertimbangan dalam hukum berobat. Misalnya, obat ini obat kimiawi. Obat kimiawi diketahui betul oleh para dokter. Efeknya, ininya, apanya. Bahkan, ahli farmasi adalah orang yang paling takut minum obat yang dia buat. Saya dia tahu. Apa yang saya buat ini. Apa akibat ini. Dia tahu. Ada sebagian murid-murid, teman-teman, ahli farmasi, laki-laki maupun wanita yang membuat obat, yang ahli dalam farmasi, yang memang punya kedudukan di perusahaan-perusahaan obat yang terkenal, Kimia Farma misalnya dan semisal itu tidak mau, justru dia menganjurkan jamin obat. Karena jamin obat. Ditawarkan obat ini, kemudian ditawarkan obat ini. Pengobatan dari Nabi. Nabi mengatakan al-habbatus soda da' likulli da'. Dawa likulli da'. Habbatus soda obat dari semua penyakit. Baik. Kita minum habbatus soda karena Nabi, ada ilmu dari Nabi. Kita minum, kita lakukan karena ada ilmu dari Nabi. Ini sudah ada pahalanya. Ini terserah sembuh tidaknya. Sudah ada pahalanya? Sudah ada pahalanya. Ketika dia minum, alhamdulillah ada efeknya. Akhirnya dia semakin yakin akan sabda Nabi. Semakin berpahala. Semakin berpahala. Tapi kalau minum obat ini, ketika dia sembuh, apakah semakin menambah agamanya? Dari sisi keyakinannya kepada Rasulullah, tidak langsung mengarah kan? Tidak. Ini salah satu tinjauan dari sisi berobat. Berobat ini lebih afdal. Baik, walaupun orang ini luas ya. Baik, serasa cukup. Subhanakallah. Jadi ini bukan promosi habat ya.